Halo adik-adik, sekarang kalian akan belajar bersama Kak Rusta secara daring ya. Nah, sebelum kalian menyimak materi yang akan kakak sampaikan, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya. Nanti sembari kalian menyimak, kalian mencatat apa yang kakak berikan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tema 1, subtema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Merupakan bagian yang paling penting yang dimiliki oleh makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau berpindah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan dan ada dua macam alat gerak, di mana yang pertama yaitu ada organ gerak atau alat gerak pasif. Alat gerak pasif merupakan alat gerak yang tidak dapat bergerak secara sendirinya, contohnya tulang. Yang kedua, ada alat gerak aktif, di mana alat gerak aktif ini berupa otot. Otot dapat bergerak dengan sendirinya karena memiliki suatu senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Nah, sekarang kakak akan memberikan beberapa contoh kelompok hewan, yaitu yang pertama, hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini merupakan hewan yang bertulang belakang. Contohnya yaitu ada kelinci. Kelinci merupakan hewan mamalia, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, di mana alat gerak kelinci yaitu ada kaki, di mana fungsi dari kaki kelinci yaitu untuk meloncat. Yang kedua yaitu ada ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata karena ikan memiliki tulang belakang. Adapun alat gerak yang dimiliki oleh ikan adalah ekor dan sirip, di mana fungsi ekor dan sirip ini yaitu untuk berenang. Yang ketiga yaitu ada burung. Burung bergerak menggunakan sayap. Fungsi dari sayap burung adalah untuk terbang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kambing. Kambing merupakan hewan vertebrata karena kambing memiliki tulang belakang. Alat gerak kambing yaitu ada kaki. Kaki pada kambing berfungsi untuk berjalan. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan beberapa hewan avertebrata, di mana hewan avertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh dari hewan avertebrata yaitu ada cacing. Cacing bergerak menggunakan otot di bawah kulit yang fungsinya untuk melenturkan segmen sehingga dapat bergerak seperti gelombang. Dan yang kedua yaitu ada ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan tentakel yang terletak pada wilayah mulut yang berfungsi untuk memompa air dan sebagai alat proteksi diri. Nah, yang selanjutnya itu ada belalang. Belalang memiliki organ gerak yaitu kaki depan dan kaki belakang. Fungsi dari kaki depan yaitu untuk mencengkeram dan kaki belakang pada belalang digunakan untuk melompat. Contoh selanjutnya yaitu ada kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayap yang fungsinya untuk terbang. Selanjutnya nih, kakak akan menjelaskan aktivitas yang digunakan dalam menjaga kesehatan alat gerak. Agar tulang dan otot tetap kuat, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan menjaga pola makan yang teratur, berolahraga secara rutin. Tulang sebagai alat gerak pada manusia, di mana tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selain untuk bergerak, tulang berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuk tulang, dibedakan menjadi dua bagian, yang mana yang pertama yaitu ada tulang pipi. Tulang pipi misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua yaitu ada tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusun tulang,
dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tulang rawan seperti tulang telinga, dan yang kedua yaitu tulang keras yaitu tulang tengkorak. Berikut adalah bagian dari anggota gerak pada manusia. Nah, gambar ini merupakan bagian organ gerak pada manusia. Pada bagian tangan kanan dan tangan kiri yaitu terdapat tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Dan pada bagian bawah, yaitu pada kaki kanan dan kaki kiri, terdapat tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, ada 3 macam otot pada manusia. Yang pertama yaitu ada otot polos, di mana otot polos adalah gerakan yang tanpa sadar kita lakukan dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau disebut dengan otonom. Contohnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Yang kedua yaitu ada otot lurik. Otot lurik yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, di mana otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran, contohnya menggerakkan tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu ada otot jantung, bekerja di bawah kesadaran manusia, di mana otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Macam-macam sendi pada rangka manusia. Yang pertama yaitu ada sendi putar. Contoh pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini bergerak memutar. Yang kedua yaitu ada sendi aksel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta dapat digerakkan ke satu arah saja. Dan yang ketiga yaitu sendi peluru, yaitu terdapat pertemuan tulang membentuk bola dan membentuk mangkuk, dapat bergerak ke semua arah seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat yaitu ada sendi pelanat, terdapat antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Tulang ini dapat bergerak ke dua arah. Yang kelima yaitu ada sendi geser, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi terbatas yaitu hanya dapat bergeser. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan cara menjaga dan merawat otot pada manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot yang secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan lean. Dan keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kelima, yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan keenam, meringankan nyeri otot. Nah, yang selanjutnya kakak akan menjelaskan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama yaitu ada fraktura atau patah tulang yang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai menembus kulit otot. Dan yang kedua yaitu ada fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek dan menembus kulit otot. Yang kedua yaitu ada osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang yang dimana tubuh tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga yaitu ada fisura atau retak tulang, yaitu yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat yaitu ada lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Yang kelima yaitu ada skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping
yang dimana badan akan membengkok membentuk huruf S. Yang keenam yaitu ada kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, semua organ dalam tubuh kita termasuk organ gerak harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar, tujuannya untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak khususnya tulang. Nah, sekarang ada macam-macam kelainan atau gangguan penyakit otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, yaitu kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua yaitu ada atrofi, kelainan otot yang mengecil lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit otot poliomyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga yaitu ada stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, yang keempat yaitu ada tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, di mana tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, selanjutnya nih, kakak akan memberikan atau menyampaikan cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayur dan minuman susu berkalsium. Dan yang kedua yaitu agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar untuk penyakit tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Dan yang keempat yaitu ada agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, dengan menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak, sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Sebaiknya penerapan pola hidup sehat terus diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, makanan, dan melakukan olahraga teratur, serta menerapkan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan yang selalu terjaga hingga tua nanti. Nah, adik-adik, sekian dari materi organ gerak hewan dan manusia. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Selamat belajar!